Film pun flashback saat Perang Dunia Kedua telah selesai. Ferruccio dan sahabatnya Matteo yang seorang prajurit akhirnya pulang ke Italia. Dia langsung menemui istrinya bernama Clelia, juga keluarganya yang berprofesi sebagai petani dan tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan perkebunannya. Ferruccio mengatakan ke ayahnya yang sebut saja jangan Paijo ya ganti jadi Wagimin agar mereka pindah ke kota meskipun hanya di apartemen yang sangat kecil karena mimpinya bukan meneruskan perkebunan keluarga, melainkan memproduksi traktor yang lebih murah dan efisien dibanding traktor-traktor lain yang sudah ada. Karena selama ini di medan perang Ferruccio menjadi seorang mekanik dan sudah banyak mempelajari tentang mobil semesin-mesinnya. Yang Ferruccio inginkan hanyalah merubah nasib dan membuat nama keluarganya Lamborghini bisa dikenal oleh banyak orang, bahkan tetap abadi walaupun dia sudah meninggal. Tapi Wagimin mengatakan, nak kita ini hanya seorang petani, nak, jangan sia-siakan hidupmu dengan mimpi konyol seperti itu. Kamu tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan traktor yang sudah besar, nak. Than the ones that are being made now. You're a farmer. We'll make it work. How do you know it'll be cheap? We'll make it cheap. The Lamborghini name to live on. I want the world to never forget my name. Our name. You'll throw your life away. Namun Ferruccio tidak menyerah. 6 bulan kemudian Ferruccio dan Matteo akan mengikuti perlombaan mobil dari hasil buatan sendiri yang tidak kalah dengan mobil-mobil lainnya. Tujuan mereka mengikuti perlombaan balapan itu untuk memanfaatkan ketenaran agar bisa menggalang dana sebagai modal pembuatan traktor pertamanya. Maka dari itu mereka harus memenangkan perlombaan yang cukup bergengsi tersebut dan piala untuk sang juara akan diberikan langsung oleh Enzo Ferrari. Ferrari, first place ride, the winner, Motori. Race! Perlombaan yang sangat-sangat sengit terjadi antara mobil Mercedes di urutan ketiga, mobil Porsche di urutan pertama, dan mobil tanpa nama milik Ferruccio di urutan kedua. Dengan sangat berambisi dan emosionalnya, Ferruccio meminta Matteo menyalip ke urutan pertama. Namun sayangnya mesin mobil yang masih belum mumpuni membuat mereka berada di urutan terakhir. Sampai akhirnya Ferruccio yang tidak suka dengan kekalahan merebut setir mobil yang malah mengakibatkan mereka kecelakaan. Kegagalan itu membuat Ferruccio menyalahkan dirinya dan merasa jika memang dirinya tidak sehebat yang dia kira. Tapi istrinya Clelia sangat yakin jika Ferruccio bisa mewujudkan mimpinya. Hanya saja belum menemukan caranya. Lalu Clelia memberitahu bahwa dirinya sedang hamil dan itu membuat Ferruccio sangat bahagia. Karena uangnya sudah ludes gara-gara modal perlombaan, Ferruccio pun nekat minta uang ke ayahnya untuk modal bikin traktor dan berjanji akan mengembalikannya sebunga-bunganya kalau perlu. Melihat ambisi Ferruccio, untungnya Wagimin mau memberikan tabungannya, bahkan menjaminkan lahan pertaniannya demi mimpi anaknya. If you do this, I'll pay it back with interest. Jelas Clelia yang tahu lahan mertuanya sampai dijaminkan pun ngamuk karena lahan tersebut didapatkan dari hasil jerih payah orang tua dan saudara-saudara Ferruccio selama ini. Meskipun Ferruccio berjanji akan mengembalikan semuanya, tapi Clelia memaksa agar uang itu dikembalikan ke ayahnya. Namun sebagai pria yang bermimpi besar, Ferruccio malah membuka rekening di Bank Cento yang mana pemiliknya kenal dekat dengan keluarga Lamborghini, yaitu Om Vito Rossi. How have you been? Good. How's your father? Your brothers? Ferruccio Lamborghini. Great. Ferruccio pun akhirnya mulai mendesain traktor pertamanya yang dinamai Carioca dengan ukuran yang kecil namun tenaganya besar dan juga irit bahan bakar, yang tentunya traktor itu bisa digunakan untuk perindustrian. Keesokan harinya mereka membeli seonggok mobil rongsok, mempretelinya dan mulai mempermak sedikit demi sedikit. Sampai suatu pagi Matteo melihat seorang mbak-mbak yang turun dari bis dan membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi karena pada dasarnya Matteo nggak beranian ya kan, Ferruccio pun membantu dengan mengajak ngobrol mbak-mbak tadi yang bernama Anita dan mengenalkannya ke Matteo. Tapi tetap Matteo masih kaku lur, ngomong cuma sekata dua kata aja dan yang ada malah Anita lebih tertarik dengan Ferruccio. Anita, say hello to my friend Matteo. Hi. Hi. He knows more about engines than anyone else. Really? No. Don't give up. We only lose when we give up.
alright? Pengerjaan traktor pun dilanjutkan dan mereka kembali melihat Anita yang baru turun dari bis. Tak lupa Ferruccio juga selalu menghibur istrinya yang sedang hamil dan dia sudah tidak sabar melihat anaknya yang akan segera lahir. Singkat cerita, hari kelahiran Clelia pun tiba, namun Ferruccio masih bekerja sebelum jadwal istrinya melahirkan. Namun dia terlambat pulang karena menunggu logo Lamborghini yang sedang dibuat. Dan sesampainya di rumah ternyata Clelia sempat pendarahan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu seketika Ferruccio panik dan langsung berlari ke rumah sakit. Namun di lain sisi, Clelia yang sedang melahirkan terus-menerus pendarahan dan berteriak memanggil nama Ferruccio yang tidak kunjung datang ke persalinannya. Lalu yang terjadi? Bleeding. I called the hospital. They took her. Weren't able to stop the bleeding. Naasnya Clelia meninggal karena pendarahan yang terlalu banyak, namun bayinya bisa terselamatkan. Saat itu juga Ferruccio yang merasa sangat berdosa meluapkan emosinya dengan menghancurkan barang-barang di gudangnya. Lalu setelah pemakaman dilakukan, anaknya pun dibaptis dan diberi nama Antonio atau biasa dipanggil Tonino. Tak lama setelah itu Ferruccio yang sudah menyelesaikan traktornya mendatangi pemilik bank yaitu Vito Rossi. Dia menjelaskan bahwa traktor buatannya memiliki ukuran 50% lebih kecil dan lebih irit dari yang sudah ada, tapi memiliki mesin 2 kali lebih kuat. Tujuan Ferruccio adalah untuk mendapatkan dana invest dari Vito agar bisa memproduksi traktor sebanyak 1000 unit. Setelah dipikir-pikir, Vito pun akhirnya setuju untuk mendanai perusahaan Lamborghini milik Ferruccio. Would your bank invest in 1,000 of them? I built a tractor, half that size and half the cost to operate. Malam itu mereka berdua pun merayakan keberhasilannya dengan minum-minum teh sisri di restoran mewah. Lalu di saat yang sama datanglah Anita dan Matteo pun mengatakan jika dia sangat-sangat tergila-gila kepadanya, bahkan selalu memimpikan Anita setiap harinya. Ferruccio pun meminta Matteo untuk berani ngobrol dengan Anita dan dia pergi nyebat keluar agar Matteo bisa berduaan dengan Anita. Tapi beberapa saat kemudian Anita keluar dari resto dan mendatangi Ferruccio. Dia mengatakan jika barusan Matteo mengajaknya ngobrol, tapi entah kenapa Anita hanya tertarik dengan Ferruccio. Anita pun duduk di sebelahnya, mereka mengobrol dengan sangat intim dan Matteo yang melihatnya dari jauh pun hatinya teriris-iris, ya kan? Hubungan mereka akhirnya rusak karena wanita. Matteo mengatakan jika Ferruccio selalu serakah dalam segala hal dan meminta bagian saham 25%, sementara sisanya milik Ferruccio. You just want more. You always want more. How can I hurt my friend by taking something that he never had? Tonino needs a mother, so yes, I took her because I could, I want 25% of the company. The rest is yours. Film pun berlanjut ke tahun 1962, di mana Ferruccio berhasil membuat perusahaan traktor Lamborghini-nya jauh berkembang pesat yang membuatnya menjadi kaya raya. Di lain sisi Anita telah menjadi istri sekaligus akuntannya, sedangkan anaknya Tonino sudah beranjak dewasa. Anita meminta Ferruccio untuk lebih sering meluangkan waktu untuk anaknya karena Tonino tidak membutuhkan uang, mobil mewah, baju Gucci, sepatu Louis Vuitton, melainkan hanya perhatian dari Ferruccio. Ferruccio pun mengikuti nasihat istrinya. Dia mengajak Tonino jalan-jalan dan juga memberi hadiah sebuah perahu. Motor nggak lever lur, perahu. Mana lagi nggak ulang tahun lagi. What do you think? About what? The boat. When one is young, when one is... There are more important things than grades. If your grades don't improve, I buy you a Ferrari. Suatu hari Ferruccio kedatangan seorang pria yang mencari kerja. Dia bernama Bob Willis yang mengaku sangat ahli di bidang permesinan, juga lumayan jago balapan. Selama ini dia melamar ke Fiat, Maserati, Ferrari, tapi selalu diusir dan sekarang mencoba peruntungannya di Lamborghini. Ferruccio pun menunjukkan koleksi mobil Ferrarinya yang selalu bermasalah di bagian kopling. Melihat itu Willis memberikan pendapat yang membuat Ferruccio cukup terkesima dan dia diajak untuk menemui seseorang yaitu Enzo Ferrari.
Sesampainya di kantor Ferrari, Ferruccio pun langsung mendatangi Enzo yang baru keluar gedung. Ferruccio memuji Enzo sebagai produsen mobil terbaik di dunia. Bahkan dia sampai memiliki koleksi 7 Ferrari di garasinya. Lalu Ferruccio memberi kritik ke Enzo karena ketujuh mobilnya mengalami masalah yang sama, yaitu kopling yang buruk dan bunyinya berisik. Maka dari itu tujuannya mendatangi Enzo adalah mengajak kerjasama dengan perusahaan Lamborghini. Karena Ferruccio memiliki kopling yang jauh lebih bagus dari Ferrari, begitu pula dengan mesin-mesin yang tak kalah hebatnya. Namun Enzo yang sangat arogan malah memaki dan mengusirnya pergi karena Ferruccio dianggap sebagai petani yang tidak selevel. In my opinion, you make best cars in the world. I have 7 of them. Ferruccio Lamborghini. You know who I am? Oh, yes. You make tractors. The clutch. They all bad. Ferrari, Lamborghini. The best cars. Go back to your tractors, farmer. Setelah itu, Ferruccio mendatangi Museum Matador dan di sana dia melihat foto-foto banteng Miura yang terkenal ganas dan sangat lihai. Mendengar penjelasan itu dan betapa strongnya banteng-banteng Matador, Ferruccio pun mendapatkan ilham untuk memproduksi mobil yang bisa mengalahkan Ferrari. The Miura is the fiercest and most but this Matador is the champion. I'm going to build it. A car? A car that doesn't exist yet. Hopefully, as unforgettable as the bull. Beberapa waktu setelahnya, Ferruccio berhasil merekrut mantan karyawan terbaik dari perusahaan-perusahaan saingan seperti Giotto dari Ferrari, Gian dari Maserati, dan Franco dari Alfa Romeo yang ahli di bidangnya masing-masing. Ferruccio pun memberitahu ide mobil pertamanya yang akan dinamai Lamborghini 350 GT dengan tenaga dan kecepatan yang tinggi sekencang mobil balap. Yang jadi masalah, keinginan Ferruccio sangat tidak masuk akal. Di mesin 3500 cc dia ingin memiliki transisi 5 percepatan, 2 koil pengapian, 6 karburator ganda, dan ya masih banyak lagi lah. Sampai akhirnya Gian memiliki ide untuk membuat sebagian komponen dengan aluminium, tidak menggunakan besi secara keseluruhan, yang membuat mesin 50% lebih ringan. Ferruccio pun minta mobilnya selesai hanya dalam waktu 6 bulan saja agar bisa tampil di Geneva Motor Show, salah satu pameran internasional terbaik bahkan sampai sekarang ini lur. Karena dikasih tenggat waktu yang di luar nalar, mereka bertiga pun akan memanggil beberapa ahli lainnya untuk mengerjakan pabrikasi, perakitan, garden, dan juga rem mobil. Meskipun awalnya mereka pesimis dengan hasilnya, namun Ferruccio meyakinkan bahwa mobil yang mereka buat akan menjadi mobil terbaik, terhebat, terkuat, tercepat, dan tercantik di dunia. If we fail searching for greatness. To make the best car. Make the greatest car the world has ever seen. You're all crazy, you know that. Yes, isn't it wonderful? Differentials or brakes, we'll have to buy those. Germany for the French. Federazzi for fabrication and They are brilliant and fast and everybody wants. Hari demi hari, minggu demi minggu dilalui Ferruccio yang sangat sibuk mengurus Lamborghini 350 GT-nya. Bahkan uang perusahaan rela dihabiskan untuk mobil tersebut. Lalu saat makan malam, Anita meminta suaminya untuk menghentikan produksi mobilnya dan cukup fokus mengembangkan traktor saja. Karena jika produk itu gagal maka perusahaan akan bangkrut, dan Anita mengatakan bahwa Ferruccio tidak pernah peduli dengannya, dengan jajaran direksi dan karyawan, bahkan ke anaknya sendiri, karena yang Ferruccio pikirkan hanyalah mobil Lamborghini-nya. Merasa mimpinya dihalangi, Ferruccio emosi karena dia tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Menurutnya, Anita tidak bisa mengerti apa yang benar-benar diinginkannya, dan lagi pula semua orang juga menyukai dirinya. Namun Anita mengingatkan bahwa karyawan-karyawan Ferruccio suka dengannya karena digaji. Namun ketika Ferruccio sudah tidak bisa menggaji mereka lagi, maka serikat buruh akan berdemo. Lalu Ana pun memberikan surat untuk lowongan sekretaris baru karena Anita sudah memecat sekretaris yang lama. Di mana Anita tahu jika Ferruccio telah berselengki dengan sekretaris tersebut. Just suck every penny out of the tractors, and if it doesn't work, what you cannot pay, strike and you will be alone. You want me to be normal? You want me to be like everyone else? It matters, it's a great Lamborghini. What do you want me to do? New secretary. Fired the blonde you were fucking.
Pabrik mobil pertama Lamborghini pun akhirnya dibangun dan 3 bulan lagi Geneva Motor Show akan diselenggarakan. Tapi Ferruccio merasa masih banyak yang belum sesuai keinginannya, seperti karburator ganda yang terlalu besar karena keterbatasan kap mobil dan juga desain mobil yang kurang memukau. Lalu malam harinya Ferruccio kembali didatangi oleh Bob Willis yang ingin menjadi test driver atau penguji mobil Lamborghini-nya nanti. Melihat kengototan dan keyakinan Bob, Ferruccio pun menerimanya sebagai test driver mobilnya. Selain itu, Ferruccio juga menggambar banteng di taplak piring yang akhirnya dibuat menjadi logo mobil Lambonya seperti yang sudah kita kenal sekarang ini, Lur. I'd like to be your test driver. I need a great. You're looking at him. Desain sesuai keinginan Ferruccio sudah jadi, karburator ganda juga sudah dimodifikasi agar cukup dan perakitannya pun akhirnya selesai. Untuk merayakan keberhasilan terciptanya mobil pertama, Ferruccio pun santai sejenak di sebuah pesta. Lalu datanglah seorang mbak-mbak somelehoi bernama Gabriela yang membuat Ferruccio terpana dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Tapi tak lama kemudian Anita dan Tonino juga datang ke pesta tersebut dan melihat Ferruccio yang ngobrol terlalu intim sampai pegang-pegang paha. Wah, nggak pakai lama saat itu juga Anita pun langsung meminta cerai dari Ferruccio. What do you think? A dream. Anita, I've been waiting for you. And I was wrong to think could fill it with all the love in mine. Goodbye, Ferruccio. Beberapa hari kemudian, test drive prototipe mobil dilakukan. Ferruccio pun sangat-sangat puas dengan hasilnya dan minta warna mobilnya diganti menjadi hijau untuk di pameran Geneva nanti. Miss, what do you need? Green. Okay. Pada tahun 1964, pameran Geneva akhirnya diselenggarakan. Mobil-mobil mewah terbaru dari berbagai merek ternama ditunjukkan, termasuk Ferruccio dengan Lamborghini yang masih ditutupi tirai. Dengan percaya dirinya, Ferruccio menggembar-gemborkan ke wartawan bahwa mobilnya memiliki terobosan baru yang inovatif dan lebih unggul daripada mobil-mobil lainnya. Di sela-sela wawancaranya, Ferruccio menyuruh mbak-mbak sales untuk memberikan kertas miliknya ke Enzo Ferrari yang ternyata adalah gambar kuda diperkaos oleh banteng. Sampai akhirnya Lamborghini 350 GT pun ditunjukkan dan semua mata pengunjung tertuju ke mobil yang sangat indah tersebut. Dengan suara lantang sambil lirik-lirik ke Enzo, Ferruccio mengatakan bahwa Anda membeli Ferrari jika ingin menjadi seseorang, namun Anda membeli Lamborghini jika Anda memang seseorang. Wow, sangat-sangat menusuk. Can this new car of yours be all of that? I can see in your eyes how you love my car, but don't be shy. Lamborghini, Ferrari when you want to be someone. Lamborghini when you are someone. Sayangnya keberhasilan itu hanya bertahan 6 tahun. Singkat cerita, pada tahun 1970-an, karena banyaknya perang yang terjadi dan inflasi di mana-mana, dampaknya sangat terasa ke banyak negara, termasuk industri otomotif Lamborghini yang penjualannya mandek secara massal. Seperti perkataan Anita dahulu, serikat buruh pun berdemo karena BBM naik 300% dan gaji mereka tidak bisa dipenuhi. Sampai akhirnya Ferruccio pun menjual perusahaan. Setengah hasil penjualan diberikan ke anaknya Tonino dan setengahnya lagi untuk saudara-saudaranya. Lalu Tonino pun bertanya apakah semuanya sebanding setelah Ferruccio mendapatkan segala yang dia inginkan. Namun Ferruccio hanya terdiam mendengarnya. Everything that you'd ever wanted. Was it worth it, Papa? Ciao, Papa. Tak lama setelah itu, Ferruccio membeli rumah dan perkebunan. Dia menjalankan beberapa bisnis dan juga bertani memproduksi anggurnya sendiri. Ferruccio yang saat itu hidup sendiri melihat foto-foto Pigora keluarga dan sahabatnya dahulu, lalu berkeliling menggunakan Lamborghini Miura berwarna kuning yang saat itu sangat hits di zamannya. Dia teringat kisah hidupnya yang penuh lika-liku dan pengorbanan, khususnya istri pertamanya, Clelia. Sampai saat ini, nama Lamborghini hidup di hati pecinta otomotif di seluruh dunia.